Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Yustisio Mahendra berasal dari 5 IHMA, memiliki NPM 1951018. Tujuan pada siang hari ini saya membuat video bertujuan untuk meminta maaf paling utama kepada dosen pembimbing saya, yaitu bernama Winda Fitri SHMH. Permintaan maaf ini karena kecerobohan saya akibat keterlambatan atas pengumpulan nilai ujian akhir sekolah saya, dan saya berhak mendapatkan sanksi berupa pengurangan poin sebesar 15 poin. Oke, selanjutnya tanpa panjang lebar lagi saya akan sedikit mereview tentang project yang saya buat bersama rekan-rekan saya ini untuk tugas akhir saya yang berjudul Perlindungan Risiko Kesehatan terhadap Lansia Akibat Vaksinasi ditinjau dari aspek SDG. Nah, sesuai dengan namanya ini kami buat mata kuliahnya hukum lingkungan. Nah, kelompoknya itu bernama ada Sela Anwar Syahda, Justisio Mahendra saya sendiri, Muhammad Iksan, Kasturi, serta Dedi Jaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara detail tentang abstrak ya. Abstrak ini merupakan bagian dari inti dari seluruh seluruh permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini. Nah, oke, lanjut langsung ke COVID-19 merupakan penyakit akibat infeksi virus SARS Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. COVID-19 menyerang melalui sistem pernapasan yang berakibatkan flu sampai infeksi pada organ paru-paru. Di dalam tubuh lansia terdapat banyak sistem organ yang sudah mulai menurun, mulai dari indera penglihatan sampai indera perasa. Lansia sangat rentan terkena penyakit yang diserang dari berbagai penjuru, sehingga peran SDG sangat penting untuk membentengi diri pada lansia yang sudah melakukan vaksin ataupun yang belum melakukan vaksin. Dengan adanya pendekatan normatif yuridis, hal ini mendasari penelitian untuk mengkaji lebih lanjut bahwa peran SDG ini mampu menurunkan daya serang pada tubuh lansia akibat COVID-19. Penelitian ini menggunakan sumber hukum sekunder, yaitu berdasarkan dari jurnal dan website. Selanjutnya menggunakan sumber hukum tersier, yaitu berasal dari kamus untuk mencari kata-kata yang sulit dimengerti, seperti bahasa asing yang barusan saya katakan, yaitu acute respiratory syndrome coronavirus dan bahasa asing lainnya, agar mempermudah melakukan penelitian ini ke depannya. Kata kunci yang kami buat yaitu ada COVID-19, lansia, dan SDG. Lanjut, ini ada abstrak berbahasa Inggris. Nah, selanjutnya ada pendahuluan. Pendahuluan ini mencangkup seluk-beluk awal mula COVID-19 itu berasal dari negara mana, pada tahun berapa nih, pada akhir tahun 2019, tepatnya di kota Wuhan. Oke, langsung untuk mempersingkat waktu langsung ke poin utamanya ya. Ini pendahuluan soalnya berisikan tentang seluk-beluk, latar belakang dan sebagainya. Langsung ke poinnya. Langsung ke poinnya. Oke, sorry ya. Oke, selanjutnya langsung ke cari metopen ya, yang paling utama ya. Metopen, rumusan, pembahasan. Nah, itu paling utama yang mau saya review ya teman-teman ya. Ini dia. Nah, metode penelitian. Nah, metode penelitian tadi menggunakan yuridis normatif, yaitu pengumpulan data dan bahan memakai data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan hukum sekunder. Bahan pengumpulan datanya ini dari jurnal serta website ya. Website, buku ada beberapa.
Dan penelitian ini bersifat deskriptif dan analitik serta pendekatan kualitatif terhadap data sekunder yang disajikan dan diperoleh untuk menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya dan juga memberikan solusi permasalahan yang ingin dikaitkan. Nah, langsung ke permasalahannya. Di sini kami membuat 2 permasalahan yang ingin kami kaji. Pertama, mengapa lansia memiliki resiko efek samping lebih tinggi setelah menerima vaksin. Permasalahan kedua, apakah vaksin COVID-19 ini aman untuk lansia yang rentan resiko kesehatannya terhadap penyakit. Oke, langsung ke poin pertama ya. Alasan lansia mengalami resiko efek samping lebih tinggi setelah menerima vaksinasi. Oke, tadi ini saya cari, saya singkatin dan saya tandain. Ini aja dulu. Sekedar info aja, kalau di Indonesia itu terdapat 9 vaksin ya yang sudah masuk dan teruji oleh BPOM. Ini dia. Nah, atau Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Di antaranya yang paling terkenal ya ada Sinovac, terbit pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021. Selanjutnya ada Bio Farma. Bio Farma ini mana dia? Nah, ini dia. Terbit pada 16 Februari 2021. Selanjutnya ada vaksin AstraZeneca. Nah, ini saya mendapatkan suntikan vaksin AstraZeneca yang terbit 22 Februari 2021. Selanjutnya ada vaksin Sinopharm. Selanjutnya ada Moderna. Sinopharm itu terbit 29 April 2021. Moderna terbit 2 Juli 2021. Selanjutnya ada vaksin Pfizer. Ini terbit kapan nih? Terbit 15 Juli 2021. Selanjutnya ada Sputnik 5, terbit 24 Agustus 2021. Dan Johnson terbit 7 September 2021. Yang terakhir ini ada vaksin Covidesia, terbit 7 September 2021. Oke, lanjut inti dari permasalahannya. Inti dari perumusan masalah. Nah, ini udah saya tandain ya. Nah, lansia ini sudah saya jelaskan sebelumnya, sudah memiliki tubuh yang lemah sehingga mudah terkena alergi, seperti diiringi berbagai macam kendala, diantaranya seperti sindrom frailty atau gangguan fungsi adaptasi yang disebabkan merosotnya berbagai sistem tubuh, gangguan dalam daya pikir, obat-obatan. Alergi dalam bidang obat-obatan ini dapat dijumpai pada lansia yang rapuh. Selanjutnya, penyakit yang sering dijumpai lansia yaitu penyakit gatal pada kulit. Dalam nama kedokterannya itu dermatitis. Nah, bisa kita bayangkan sebagai pertumbuhan kulit yang sudah mulai tahap final atau akhir ya. Dengan adanya berbagai penyakit yang masuk melalui berbagai anggota tubuh, sama halnya dengan COVID-19 ini kan menyerang sistem pernapasan. Hal ini pastinya berimbas ke semua aspek, diantaranya pembangunan berkelanjutan ke depan nih. Karena jika sudah sakit pastinya menghambat semua mobilisasi keseharian yang orang yang terkena COVID ini. Untuk mencegah hal ini harus dilakukan upaya pembangunan berkelanjutan ya, atau bisa disingkat sebagai SDG, memiliki kepanjangan Sustainable Development Goals. Nah, SDG ini ada 17 jenis nih tujuannya. Maaf ya, ini kalimatnya warna merah nih, biar agak terang ya. Oke. Yaitu tujuannya itu ada menghapus kemiskinan, menghapus rasa kekurangan makan atau lapar, memperoleh kesehatan serta rasa ketentraman, memperoleh sumber ilmu, selanjutnya adanya kesamaan dalam jenis kelamin, memperoleh air yang bersih, memperoleh energi yang bersih juga yang mudah dijangkau, mendapatkan suatu pekerjaan yang baik, mendapatkan industri, inovasi dan infrastruktur, memperkecil kesenjangan, mendapatkan
keberlanjutan kota dan komunitas, selanjutnya memperoleh konsumsi dan produksi tanggung jawab, mendapatkan aksi terhadap iklim, memperoleh kehidupan bawah laut yang layak, memperoleh kehidupan darat yang layak, mendapatkan institusi peradilan yang kuat, dan kedamaian, mendapatkan kemitraan untuk mencapai tujuan. Nah, itulah 17 isi tujuan dari SDG ini. Nah, berdasarkan penelitian ini yang kami kaji, ada yang masuk nih, diantaranya itu apa nih? Ini tuh berlaku, BTW ini berlaku sampai dari 2015 sampai 2030 yang akan datang ini ya. Sekarang ini kan 2022. Oke. Nah, yang paling menonjol di dalam artikel yang kami buat ini yaitu untuk menghapus kemiskinan, karena menggunakan vaksin ini pemberian dari pemerintah. Fungsi vaksin sendiri ialah memperoleh kekebalan tubuh dan mengurangi rasa sakit akibat kematian, sehingga memudahkan lansia melakukan pekerjaan yang ringan-ringan paling utama ya. Selanjutnya aspeknya menghapus rasa lapar karena penderita COVID. Nah, penderita COVID ini indera perasanya seperti lidah itu kurang, apalagi hidung untuk mencium sesuatu aroma makanan. Jadi kalau misalnya udah lapar tapi tidak ada rasa makanan yang dimakan, itu otomatis mengurangi daya selera makan, teman-teman. Nah, jadi aspek yang terakhir ini aspek yang terakhir ini memperoleh kesehatan dan ketentraman ya, karena setelah pemberian vaksin, lansia meningkatkan rasa kebal di dalam tubuh sehingga mudah membuat antibodi dalam tubuh lansia sebelum terkena patogen. Patogen itu apa artinya? Itu agen biologis yang menyebabkan penyakit pada inangnya. Nah, lanjut ke permasalahan kedua. Apakah vaksin COVID-19 ini aman bagi lansia yang rentan resiko kesehatan? Nah, sesuai dengan judulnya tadi, permasalahannya ini yang permasalahan mana dia? Nah, permasalahan kedua ini meyakinkan vaksin COVID-19, apakah COVID-19 ini aman bagi lansia yang rentan resiko kesehatan. Nah, eh, eh, lansia ini dia awalnya itu takut ya terhadap vaksin ya, karena banyak media-media yang mengatakan ada dampak buruknya terhadap tubuh, sehingga kurangnya informasi lah intinya kalau lansia itu takut kepada vaksin. Nah, sebentar ya, langsung ke inti-intinya aja ya teman-teman. Nah, ini dia. Sebenarnya ini vaksinnya ini aman ya. Eh, Vaksin virus COVID Corona ini bisa memberi banyak manfaat nih untuk lansia. Nah, ini yang sudah kami rangkum. Pertama ini mencegah terinfeksi atau mengalami gejala COVID-19 yang berat, seperti yang sudah dijelaskan oleh Kementerian RI. Vaksin COVID-19 memang tidak membuat lansia kebal dari penyakit ini secara 100%, namun vaksin ini akan mengurangi dampak yang ditimbulkan jika tertular virus ini. Maka dari itu vaksin pada dasarnya berguna untuk membentuk kekebalan tubuh. Jika suatu saat terinfeksi, lansia cenderung mengalami gejala ringan saja. Jadi perbandingannya itu kalau orang yang belum terkena vaksin itu jika tertular itu gejalanya lebih berat dibandingkan orang yang sudah divaksin. Pasti gejalanya sangat ringan sehingga tidak terlalu mengganggu mobilitas keseharian. Selanjutnya nih, melindungi orang lain dengan mendapatkan vaksin virus corona. Nah, Anda juga dapat mencegah penularan virus ini kepada orang lain. Jika cakupan vaksin ini tinggi dan merata di suatu area, maka akan muncul herd immunity atau kekebalan kelompok ya di masyarakat. Nah, jenis kekebalan ini merupakan kondisi mayoritas anggota masyarakat di suatu daerah yang sudah terjaga dari penyakit atau wabah tertentu. Nah, dampaknya ini golongan masyarakat yang
masyarakat rentan yang bukan prioritas vaksin seperti memiliki komorbid ya, juga ikut terjaga dari virus tersebut. Tentunya ini bisa tercapai bila vaksin bisa merata dengan jumlah yang banyak. Paling tidak ada 70% yang merata ya, untuk mencapai herd immunity. Yang terakhir ini ada membantu melindungi generasi selanjutnya. Vaksin dapat mencegah coronavirus menyebar dan bereplikasi. Bereplikasi artinya menduplikat ya, jadi beranak-beranak gitu virusnya. Dan mendapatkan vaksin ini juga lansia dapat membantu melindungi generasi selanjutnya dari ancaman penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Baik teman-teman, sekian dari penjelasan saya. Sekali lagi saya ingin meminta maaf atas kecerobohan saya akibat salah submit kelas ya. Paling utama kepada dosen saya yaitu bernama Winda Fitri SHMH. Sekali lagi saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.